Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sudah memasuki bulan Februari. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Februari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita berjalan bersama dengan Tuhan memasuki bulan Februari? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mempelajari satu tema, yaitu hidup dalam roh. Di dalam Galatia 5 ayat ke-16 sampai 26, saya akan bacakan secara khusus buat kita untuk ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai hidup dalam roh, kita mengingat bagaimana sebuah kehidupan yang bersih dan baik di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya teringat bagaimana dengan kehidupan ketika saya ketika kecil bermain lumpur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bermain lumpur itu semuanya kotor dari atas sampai bawah. Dan ketika semuanya kotor, ketika semuanya selesai, maka saya harus membersihkan semuanya bersih. Bahkan saya itu harus mengganti baju juga sebelum saya melakukan aktivitas selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin ketika kita bermain lumpur, selesai kita membersihkannya, kemudian kita pakai kembali baju lumpur tersebut. Maka kita akan tidak merasa tidak nyaman dan tidak enak ketika kita menjalani aktivitas. Semuanya akan tetap kotor. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kehidupan di dalam roh. Kehidupan di dalam roh adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya. Kehidupan di dalam daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini Rasul Paulus jelaskan dengan begitu jelas mengenai hidup dalam roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus itu sedang menghadapi suatu tantangan dalam menghadapi jemaat di Galatia, yaitu mengenai guru-guru palsu. Di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yaitu Injil yang diajarkan oleh guru-guru palsu tersebut. Sehingga ketika mereka berjalan di dalam kehidupan mereka dipenuhi oleh ajaran-ajaran daripada guru palsu, sehingga hidup mereka yang dahulu hidup oleh roh dipimpin oleh Paulus, mereka berbalik kehidupan mereka untuk menaati hukum Taurat, dan mereka itu menekankan hukum Taurat sebagai jalan untuk mereka hidup. Dan itu merupakan suatu hal yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai hidup dalam roh, saya memikirkan dua hal yang ingin sama-sama kita renungkan dari bagian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di dalam roh adalah hidup di dalam Allah dan bukan tentang diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus itu menjelaskan dengan begitu jelas di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini adalah suatu hal yang baik yang Paulus jelaskan, bahwa ketika kita hidup di dalam roh, kita itu tidak akan hidup kembali di dalam daging. Karena apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa status hidup kita adalah ciptaan baru. Kita harus hidup di dalam segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita harus hidup di dalam roh, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka ketika kita hidup di dalam roh, maka keinginan daging itu kita harus singkirkan. Karena apa? Rasul Paulus jelaskan di dalam ayat yang ke-17, karena keduanya itu bertentangan. Bagaikan hitam dan putih, hidup di dalam roh adalah kehidupan yang begitu suci. Sementara kehidupan di dalam daging kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai 21 bahwa itu sebuah hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Dikatakan bahwa tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam roh, menuruti keinginan roh, dan kita berjalan bersama dengan roh itu sendiri. Tuhan memimpin kita. Hal yang kedua, hidup di dalam roh itu berarti kita harus memancarkan buah-buah roh atau karakter-karakter Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ke-22 sampai 23 kita bisa melihat di situ adalah buah-buah roh, karakter-karakter yang kita harus wujudkan dalam kehidupan kita ketika kita hidup
oleh roh atau hidup di dalam roh. Mari kita benar-benar berjuang untuk mewujudkan karakter-karakter ini. Karena karakter-karakter inilah yang mencerminkan Allah, mencerminkan karakter kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita memasuki hidup kita di dalam tahun 2021 untuk hidup di dalam roh. Bila Tuhan memimpin kita selangkah demi selangkah, semakin hidup serupa dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bila hidup kita memuliakan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.